أصدقاء وإخوانا وفي الآخرة رفقاء وخلانا اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان قولا وفعلا وعدلا إلى يوم القيامة. Hadratul Muhtaramin, sahabat-sahabatku jamaah kajian rutin Masjid Salam yang berbahagia. Alhamdulillah di sore yang penuh berkah ini kembali kita dapat berkumpul bertatap muka bermuajahah dalam majelis ilmu yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Nah, dalam rangka ujian itu tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki visi dan misi, ya. Artinya Allah memiliki target dari ujian ini apa sih yang mau didapatkan. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk dapat mempelajari setiap ujian ini harus ada hikmah yang kita dapatkan. Disitulah Allah berfirman pada surat Asy-Syura ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibah. Dan tidaklah musibah itu menimpa kepada kalian bima kasabat aydikum, terhadap sesuatu yang menjadi itu muncul karena kelakuan tanganmu sendiri. Maksudnya karena kelakuanmu sendiri. Jadi artinya musibah itu datang karena dosa yang kita lakukan. Nah, closing ayatnya ini subhanallah keren. Jadi Allah nggak cuma nyalain kita, oh, kamu sih bersalah gitu. Akhirnya dosa gara-gara dosamu Allah kasih ujian kan gitu. Tapi Allah memberikan solusi. Dalam potongan ayat terakhirnya Allah katakan wa ya'fu an katsir wa ya'fu an katsir wa ya'fu an katsir. Dan Allah akan memaafkan sebesar apapun dosa yang kau lakukan. Ini keren banget bahasanya. Pendek tapi berbobot. Allah bilang di ayat ini tadi satu, bahwa yang kau rasakan dari musibah itu kelakuanmu sendiri. Poin pertama, tapi walaupun kau sudah berdosa, tenang, Allah bisa memaafkan kesalahan-kesalahan itu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah akan memaafkan sebesar apapun dosa yang kalian lakukan. Untuk itu fokus ada beberapa jenis dosa, Pak, yang bisa menjadi pangkal turunnya musibah kepada kita. Yang pertama adalah mengingkari nikmat Allah. Ya, artinya mohon maaf ya, mengingkari nikmat itu kayak beginilah bahasanya. Bapak punya teman datang ke Balikpapan masih pengangguran, akhirnya Bapak kasih tempat tinggal, udah kamu tidur di kos-kosanku aja. Sudah tidur di kos-kosan kita lamarkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan mapan, sekarang udah lebih mapan dari kita, subhanallah, nggak tahu diri dia, Pak. Bahkan nggak ngucapin terima kasih. Ini hubungan manusia ke manusia aja sudah kurang ajar banget orang yang kayak begitu. Bayangkan kita dengan Allah. Allah kasih kita mata kita malah berbuat maksiat kepada Allah. Allah kasih kita mulut kita malah berbuat maksiat kepada Allah. Allah kasih kita kaki kita jadi wasilah untuk berbuat maksiat kepada Allah. Nah, ini yang namanya orang yang mengingkari nikmat Allah itu begitu. Ya, bukan masalah ini bersyukur nggak bersyukur, bukan itu aja. Tapi pengakuan terhadap bahwa kesuksesan kita ini berasal dari Allah. Jangan sampai kayak Korun tuh. Korun dulunya kan miskin, Pak. Miskin Korun itu, ya. Umatnya Nabi Musa itu. Kemudian habis itu dia miskin, dia nggak tahan lagi ngomong ke Nabi Musa. Nabi, berkati aku. Akhirnya Nabi Musa kasih seekor kambing. Udah Korun ini buat kamu. Tapi ingat ya, kalau kaya jangan sombong. Sedekahnya tetap jalan. Ya Nabi pasti. Manusia kan gitu, Pak. Awal-awalnya begitu, sok-sok ada maunya gitu, ya. Manusia sama Tuhan tuh kadang kurang ajar. Ya kan, seperti itu. Nah, disitulah akhirnya apa yang dilakukan? Pokoknya aku akan jadi orang yang soleh, jadi kaya, Pak. Memang jujur, Korun memang ikhtiarnya kuat. Oh, nggak dinafikan itu. Korun itu pekerja keras ceritanya, Pak. Dalam riwayatnya itu kalau Bapak baca di dalam hadis yang panjang, Korun ini pekerja keras, Pak. Akhirnya seekor kambing bisa dijual dan jadi 2 ekor kambing kecil. 2 ekor kambing kecil diperanak-pinakkan, kemudian dikawinkan, muncullah anak-anak yang banyak, dijual jadi seekor sapi. Sapi juga begitu, diperanak-pinakkan akhirnya menjadi unta. Unta diperanak-pinakkan menjadi emas. Emas pun begitu lagi, dikembangbiakkan sama si Korun. Sebegitu banyaknya, bahkan di Quran digambarkan ngangkat kuncinya aja. Ngangkat kuncinya loh, bukan ngangkat emasnya ya.
Angkat kunci berangkas emasnya itu satu orang budak berkulit hitam pun tidak akan mampu untuk mengangkatnya. Saking kayanya Korun, Pak. Emasnya tenggelam di muka bumi. Korun-korunnya ditenggelamkan sama Allah. Maka sampai hari ini saking kayanya Korun itu, sampai tiap kali nemu emas masih nyebutnya harta karun. Itu awalnya Korun, cuman susah ngomong kok jadinya karun. Nah, malah belakang ngomongnya harta kirun. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini jadi pelajaran buat kita. Ya Allah, Korun aja yang sekaya itu, Pak, dinistakan sama Allah atas kesombongannya. Ya kenapa? Nah, disitulah ada poin kata-kata ketika diminta oleh Nabi Musa untuk membayar zakat atau sedekah. Dia berkata, innama utituhu min ilmin inti. Ini semua kekayaanku berasal dari kemampuanku sendiri. Allah nggak ikut-ikut. Nah ini pangkal kenistaan itu. Ya hati-hati. Dalam surat An-Nahl 83 Allah mengatakan, ya'rifuna ni'matallah. Mereka tahu kok nikmat Allah itu. Tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Kemudian mereka mengingkari nikmat itu. Orang Indonesia itu, Pak. Bapak kalau mau tahu nikmatnya Indonesia, Bapak jalan ke luar negeri. Bapak lihat itu di Yaman. Gimana Yaman itu? Saya pernah tinggal 5 tahun di sana. Panasnya bisa sampai 45 derajat Celcius. Masya Allah, Pak. Panas banget. Kita di sini panas dikit aja udah ngeluh. Di sana tuh ngeri, Pak. Saya tinggal di provinsi namanya Hadramaut. Hadro itu datang, maut, mati. Yang datang mati begitu. Karena saking ekstrimnya di sana itu. Memang panas luar biasa, Pak. Ya. Kemudian di ibu kotanya di Sana'a itu malah dingin. Waduh, ngerinya, Pak. Ya, jangan dipikir Arab tuh semuanya panas gitu, enggak, ada dingin juga. Ya, di daerah Sana'a, ibu kota Yaman tuh kalau musim dingin bahkan bisa minus. Enggak ada hotel mewah semewah apapun di sana yang punya AC, enggak ada. Karena musim panasnya pun udah dingin. Itu kalau hujan itu yang turun bukan salju tapi es batu kelotokan kayak batu begitu. Dari atas langit produk begitu. Makanya kan ada syutingan di YouTube itu. Innalillahi telah terjadi hujan batu. Allah mengazab kaum ini kaum itu. Itu mohon maaf Pak, itu bohong itu. Saya tahu kalau itu kami menyebutnya hujan es. Jadi betul-betul es, saking ekstrim dinginnya. Malah kalau di daerah Rusia itu lebih ngeri lagi. Botol kayak begini ditusuk pakai paku, dipijet, cerot, muncrat. Nah itu nanti belum jatuh ke tanah udah jadi kayak kristal, kuning. Di daerah Rusia itu Ustaz melihat dengan mata kepala sendiri di YouTube ya. Jadi di YouTube. Loh, emang kalau di YouTube ngelihatnya pakai apa? Orang bener kok diprotes itu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Ngelihatnya di mana tadi? Di YouTube ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, susah ngomong sama orang nggak pernah keluar negeri kayak gini susah. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, Insya Allah ya. Jadi teman-teman, kalau kami di Yaman itu judulnya keluar negeri, tapi sebenarnya kayak kembali ke masa lalu ya, karena sangat jauh sekali Pak. Judulnya keluar negeri emang keren. Wow, sekolah di mana? Luar negeri. Padahal tuh lebih deso daripada pedalaman Kutai Kartanegara itu. Sangat deso. Kami datang tuh, masya Allah. Sekarang udah agak baikan lah ya, Hadramaut itu sekarang. Kalau zaman saya dulu tuh, masya Allah, kami masih sempat ngerasain tidur di rumah yang dari tanah itu, Pak, tanah liat itu. Sekarang kan udah anak-anak mahasiswa udah pakai gedung-gedung yang tinggi. Kami dulu masih yang pakai bangunan tanah. Kalau Bapak buka di YouTube itu ada gambar rumah-rumah tanah itu. Kami pernah tinggal di situ. Itu kalau hujannya agak lama kami udah ketar-ketir itu. Wong tanah kok nggak ada apa-apanya. Itu tanah asli. Jadi kalau udah kena hujan agak lama 3 jam itu orang anak udah pada turun itu. Kalau rontok ya ambrol memang sudah. Seperti itu ya. Itu kan nggak pernah keluar negeri bingung dia bingung ya. Jadi begitu Pak, ya kalau punya duit jalan-jalan lah ke luar negeri. Kalau Ustaz kan karena terbatas biaya paling mampir-mampir ke Turki, ya. Depannya Rapa itu loh, turunan kilo. Iya Pak. Atau kalau mau mampir-mampir ke Eropa bisa kita ke Swiss, ya sekitar wilayah Spingat, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, jadi itu kadang kita nggak merasakan itu. Keren Pak. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri, balik papan aja. Saya tuh kemarin habis safari dakwah di Bandung. Saya jadi ngelihat itu di Bandung tuh orang, mohon maaf ya itu jualan di pinggir trotoar, jalan-jalan tuh full, nggak ada jalanan, orang jualan semua. Saya bilang kemana Satpol PP-nya gitu ya. Sedang di Balikpapan Bapak cari, alhamdulillah itu trotoar. Di sana jangan trotoar, jalanannya tempat jualan kok ya.
Dan biasa aja. Saya baru nyadar gitu, ternyata warga Balikpapan ini ya, walaupun gini-gini kita ini ya agak-agak taat peraturan gitu loh maksudnya ya. Balikpapan ya kan, ku bela, ku bangun, ku jaga, beruang madu bersih. Ngeri, degradasi Liga 2. Kalau main selalu kalah. Ya luar biasa lah ini Balikpapan. Orangnya kaya-kaya loh Pak di sini Pak. Oh iya kita belanja ada kembalian aja kita tolak kok. Kita nggak mau. Mintanya angsul. Tahu angsul? Angsul ya. Orang kita mau jalan-jalan aja nggak mau naik angkot bah nggak level kita naik taksi. Ngerti taksi nggak sih? Ya, taksi itu angkot ya. Kalau orang Balikpapan tuh ngomong angkot itu taksi Pak. Saking kayanya orang kita itu ya. Nanti kalau taksi betulan manggilnya apa? Argo. Ya nyebutnya Argo. Kalau orang Balikpapan asli tahu dia begitu. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik jamaah itu, dan Allah menggambarkan juga tentang suatu negeri ya, surah An-Nahl 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan contoh ada suatu kampung yang aman, mutmainnah yang tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Kemudian Allah memberikan dia rezeki dari seluruh penjuru. Tuh, Indonesia ini apa yang nggak bisa jadi sesuatu, Pak? Mohon maaf loh, Pak ya. Air kita tinggal nyedot udah jadi air. Artinya nggak perlu diapa-apain loh. Mohon maaf, lihat kayak Israel itu menyuling air laut itu biayanya besar. Apa Singapura itu? Ngeri, Pak. Disuling itu air. Kita tinggal ngebor aja ada air sudah. Ya kan malah kebuang-buang tuh air hujan di mana-mana, ya. Di beberapa tempat nyari air susah. Batu kita jadi batu bara. Ya kan gas bumi kita jadi gas. Luar biasa lah pokoknya Indonesia ini kita bersyukur. Fakafarat bi an'amillah. Tapi kita mengkufuri nikmat Allah. Enggak ngakuin itu dari Allah. Apapun dia bilang ini kemampuan kami. Nanti kalau ada musibah dia bilang ini karena kelakuan apa namanya fenomena alam. Loh, kok fenomena alam? Tsunami Anda bilang fenomena alam. Saya bilang gini loh teman-teman, tsunami itu memang fenomena alam. Tapi jangan lupa yang menggerakkan fenomena ini kan butuh energi, kekuatan. Siapa yang bisa ngangkat air laut segitu banyaknya ditumpahkan ke daratan siapa? Yang menggerakkan lempeng, Anda berkata tuh lempengan bumi bergerak. Pertanyaannya menggerakkan siapa? Kan setiap ada energi pasti ada sebabnya. Pertanyaannya kekuatan apa yang menggeser lempeng bumi sebesar itu? Bebatuan yang mati, bebatuan yang padat itu bisa bergeser itu siapa yang geser? Ini yang mereka lupakan. Kalau Anda ngomong tsunami fenomena alam, gempa bumi fenomena alam, saya takutnya nanti sampai matahari muncul dari arah barat pun antum akan bilang itu fenomena alam. Sudah muncul dari barat, artinya udah tanda kiamat kubro, nggak nyadar juga. Dia bilang ini fenomena alam. Nah, ini tentu menjadi pelajaran untuk kita bersama, Pak ya. Mengkufuri nikmat Allah fa'adzaqahallahu libasal ju. Maka dengan itu Allah miskinkan mereka. Wal khauf, Allah munculkan rasa takut bima kanu yasnaun terhadap apa yang mereka kerjakan. Dulu tuh kalau ngasih rasa takut itu saya ngasih contoh ya akan banyak apa namanya penyamun, banyak perampok gitu. Saya bilang gitu. Tapi kemarin di masa Covid itu Bapak masih ingat gak sih Bapak sholat gitu, terus samping Bapak gini. Itu rasanya kayak mau terkipai aja Bapak mau lari sudah itu ya. Tahu terkipai nggak? Terlompat itu lah Pak ya. Mau lari aja rasanya. Ngelihat orang bersin itu udah kayak zombie ngelihatnya itu. Udah nggak nyaman kita pokoknya. Hakim, Mas apa kabar? Mau ditolak takut kelahi gitu kan. Diiyain langsung cepet-cepet ke toilet, gosokin tangannya pakai sabun begitu. Masih ingat masa-masa itu ya. Jadi artinya teman-teman yang dimuliakan Allah, masih ingat gak sih kalian kita masih kajiannya pakai Zoom gitu ya. Sertanya ada 60 yang buka kamera cuma satu. Ngomong-ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, orang bego memang saya udah. Jadi Masya Allah, saya ingat ya, tapi kantor pajak waktu itu Masya Allah termasuk yang istiqomah. Seingat saya di masa pandemi itu kita tiap pekan itu, tiap hari Senin, sore begini kita Masya Allah. Saya ingat sekali itu. Saya ngerasain waktu zaman Ramadan. Jadi pandemi itu sebulan pertama betul-betul off itu. Nganggur total. Bulan kedua udah mulai gerak dengan Zoom itu ya. Nah itu bulan berikutnya pas Ramadan saya ngerasain Pak. Dari pagi sampai malam di kamar gak kemana-mana. Ngisi kajian sampai berkali-kali.
Jadi lagi gini terus di kamar aja itu. Stres memang waktu itu Pak ya. Yang jelas waktu itu nggak dikasih minuman begini udah pasti. Jadi minum-minum sendiri air putih melas gitu di kamar ya Allah ya. Begitu jemaahnya matiin kamera. Ada yang tanya, enggak ada suara krik 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 krik. Ya Allah, kalau ada orang ikut tendang memang. Ya Allah, ingat ya masa-masa itu, masa pahit. Itu yang pertama, Pak. Yang pertama tadi mengkufuri nikmat. Yang kedua kezaliman yang masif. Saya sering bilang, Pak, selama di orang-orang politik gitu ya. Kalau diundang tokoh-tokoh politik, saya bilang, kalian ya mohon maaf ya, kalau orang zolim sendiri personal, ya itu dosa dia tanggung sendiri. Tapi kalau kezoliman itu bersifat masif, hati-hati loh. Masif itu artinya menyerambah. Kejahatan itu udah tersistematis, Pak. Korupsi itu mohon maaf KPK mau ada 2.000 orang, 3.000 orang yang awasi. Saya yakin malingnya lebih pintar dari KPK-nya. Setiap ada undang-undang pasti ada celah orang untuk bermain di situ. Itu kan kita udah tahu semua. Yang nggak bisa dirubah itu apa? Hati. Kalau orang konsep dasarnya udah konsep murokobah, ya teman-teman yang berbagai murokobah ini artinya dia punya konsep di dalam dirinya, dia untuk merasa diawasi oleh Allah, kemanapun dia berada ada Allah yang melihat dia. Itu baru bisa menjaga. Tapi kalau enggak, mau undang-undang macam apapun, korupsi akan tetap ada. Dan itu memang sudah, mohon maaf ya Pak ya, terstruktur. Dan kami, selevel saya yang bodoh politik pun, saya tahu potensi-potensi korupsi itu ada di mana. Bukan korupsi ngambil duit negara, sudah nggak zaman begitu. Tapi korupsi dalam bentuk kebijakan. Ini yang problem. Saking pinternya mereka ngakalin. Saya kan banyak Pak ketemu ngobrol-ngobrol dengan orang politikus yang sadar, yang tobat begitu-gitu tuh mereka cerita, Masya Allah, tata. Saya kemarin ketemu juga, ini yang nyata aja dan ketepatan baik contohnya. Kalau yang jelek-jelek gak saya ceritain. Saya kenal dekat dengan apa namanya ketua KPU Balikpapan, namanya Pak Toha. Beliau tuh bagus sekali ya. Jadi waktu itu saya diundang ke rumahnya, saya kaget rumah beliau tuh ternyata biasa gitu. Saya bayangkan saya kan wah ini orang hebat, orang orang kaya gitu. Ternyata rumahnya biasa dan di daerah Somber itu. Dan ketika saya datang diundang ke rumah beliau, di depan rumah beliau itu ada toko bangunan. Saya lebih kaget lagi, ini punya bapak nih. Iya Pak Ustadz. Ketua KPU punya toko bangunan, ngapain gitu dalam hati saya. Pak, Bapak kan duitnya banyak, ngapain pakai buka toko segala. Kalau pengen yang jahat banyak Pak Ustadz. Tapi kalau kita mau yang istiqomah ya begini, ini Alhamdulillah. Maksudnya gimana? Jadi beliau tuh cerita, itu yang namanya godaan itu luar biasa Pak. Pernah ada orang yang apa namanya mau daftar, digagalkan oleh KPU karena nggak sesuai syarat supaya dia bisa lolos maka dia gugat ke MA. Ketika gugat ke MA untuk dia bisa menang syaratnya cuma satu, ketua KPU nggak perlu datang aja udah menang. Saya ditawarin, Pak Ustadz, kalau Bapak mau di Jakarta saya tidurkan di hotel bintang 5, Bapak nggak ngapa-ngapain loh. Dihitung-hitung mohon maaf ya, dibilang korupsi. Korupsi apa? Dia nggak ngambil apa-apa kok. Dibilang misalnya, oh dia apa namanya melakukan kebijakan yang salah. Dia juga cuma diem aja kok. Akhirnya cuma duduk di hotel aja Pak Ustadz. Saya disiapkan uang sampai 5M, 4M, mobil Fortuner itu sudah siap semua. Tapi saya tolak Pak Ustadz. Mohon maaf Pak ya. Saya nggak mendahului takdir. Saya pun belum tentu mampu digituin. Dalam kondisi saya nggak diapa-apain loh, bayangin loh ya. Saya nggak ambil kebijakan, nggak ngapa-ngapain, cuman diem aja. Dikasih uang 5M, belum tentu saya mampu menahan. Apalagi Bapak nggak usah bergayaan sama aja. Ya, nggak ngapa-ngapain. Disuruh diem di hotel, dijanjiin uang 5M dengan mobil Fortuner. Saya bilang, Masya Allah, sebegitu beratkah ya Pak Ustadz? Makanya saya bercandain kan, saya pengen jadi ketua KPU, jangan Pak Ustadz, berat, dia bilang gitu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, nah yang seperti ini kalau udah masif, tersistematis, itu pangkal turunnya musibah dari Allah kepada kita. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura." Dan tidaklah Allah menghancurkan suatu kampung hatta yab'atsa fi ummiha rasula, sampai Allah mengutus ada sesosok utusan, yatlu alaihim ayatina, utusan ini membaca ayat-ayat kami. Perhatikan, wa ma kunna muhlikil qura, dan kami tidak akan mengazab suatu kampung illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduknya berisi orang-orang yang zalim. Jamak orang-orang yang zalim. Jadi hati-hati Pak. Kemudian yang ketiga, banyaknya orang kaya yang melakukan kedurhakaan. Kenapa ada kata-kata kaya? Orang miskin maksiat juga dosa. Cuman mohon maaf, kenapa di sini dikhususkan orang kaya? Kata para ulama, karena kezalimannya orang kaya itu efeknya lebih besar daripada efeknya orang miskin. Loh, mohon maaf, ada orang miskin pengen minum minuman keras. Ya udah dia minum aja. Beli, minum, itu pun birnya bir oplosan gitu.
Ya, birnya bir oplosan, campuran spiritus, campur dengan susu beruang. Ada susu beruang, nggak ada spiritusnya ini tapi ya. Jadi teman-teman yang berbagi, Masya Allah. Tapi kalau orang kaya, saya pengen maksiat. Ayo mabuk-mabukan yuk, saya siapin lah minuman keras satu truk. Saya datangkan orang yang nggak pengen minuman keras, jadi pengen minum minuman keras. Jadi orang kaya itu Pak, mohon maaf Pak. Ya, kalau melakukan kemaksiatan jauh lebih berat. Hisapnya lebih lama. Jadi yang Bapak pikir orang punya uang MM-an itu hidupnya bahagia. Oh, belum tentu. Bapak belum pernah merasakan yang saya rasakan sih. Jadi susah saya ngejelasin. Sia, mukanya bingung dia, bingung dia. Jadi mohon maaf Pak ya, Masya Allah, naudzubillah min dalik. Ternyata orang kaya ini beban beratnya luar biasa. Ya. Kemudian yang keempat adalah dosa zina dan riba yang terjadi secara terang-terangan. Di zaman Nabi ada zina? Ada. Siapa yang bilang tidak ada di zaman Nabi zina? Ada Pak. Tapi tertutup. Sekarang zinanya zina online. Terbuka, fotonya ada, lengkap semuanya, tinggal janjian harga berapa. Ya, janjian harga berapa. Sudah begitu aja. Begitu terang-terangan, fotonya nyata. Dulu tuh orang jadi pelacur ada, tapi dia nggak berani lah posting-posting pelacurannya. Sekarang kan diposting itu ke pelacuran itu. Riba, dulu banyak riba zaman Nabi. Ada, siapa bilang nggak ada? Ada, tapi kan ribanya tersembunyi. Memalukan dan ditutup-tutupi. Sekarang Masya Allah, balihonya begitu besar. Ya, dapatkan cicilan bunga bersama kami. Hanya sekian persen saja. Ini Masya Allah ya. Jadi seakan-akan udah kayak gimana rasanya itu. Istilahnya ya begitu. Ya, jadi seakan-akan kayak dienteng-entengin begitu. Padahal itu merupakan dosa-dosa yang menjadi apa namanya ya, sebab Allah turunkan musibah. Kemudian berikutnya kecurangan. Kelima kecurangan seperti ngurangin timbangan di zaman Nabi. Kalau sekarang ini kecurangannya skalanya lebih besar ya, dalam perdagangan. Banyak orang jualan nggak amanah. Banyak orang yang mengikuti pemilu kada nggak amanah. Ya seperti itu Pak. Ini ngomong-ngomong saya ngapain kok dari tadi bahas politik terus ya. Ini biasanya mau nyalon nih Pak Ustadz. Maaf ya, saya Ustadz bukan tukang cukur. Bapak bilang saya nyalon. Maaf, saya Ustadz. Ngajar, bukan nyalon. Oh nyalon. Baik ya teman-teman yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan membiarkan kemaksiatan. Jadi kalau ada satu kaum maksiat terjadi secara zahir, kita diem, ya tiba beda. Makanya kemarin dia bilang kan, Ustaz ngapain sih kok aktif banget menolak misalnya lokalisasi gitu. Apa urusan dengan Ustaz? Kan Ustaz di Karangjati, lokalisasinya di Manggarsari, nggak ada urusan dengan Ustaz. Saya bilang gini Pak, mohon maaf ya. Sekarang kalau misalnya ada orang masuk ke rumah, lewat pintu kakinya digigit semut merah. Terus dia lihat semut merah itu masuk ke sebuah lubang. Ah, Bapak marah, Bapak ambil minyak gas. Yang Bapak siram semut yang gigit Bapak tadi atau sak lubang-lubangnya? Sak lubang-lubang. Ngerti maksudnya? Yang maksiat memang di Manggarsari. Tapi kalau Allah udah mengazab, Allah tidak pandang bulu. Ya, kalau kita melakukan pendiam. Tapi kalau kita melakukan penentangan, setidaknya itu jadi alasan untuk kita bisa melindungi diri kita dan Allah tidak mungkin berbuat zalim. Ini nyata kok Pak. Saya datang situ ceramah subuh jam 3:30, naik mobil, di situ ada plang tulisan. Di depannya jembatan itu loh Pak. Siapa pura-pura nggak tahu dia ya kan. Padahal member platinum nih ya. Jadi subhanallah. Di bawah pelang itu ada tulisannya lokalisasi ditutup. Di bawah pelangnya itu dia godain kita. Mas mampir mas. Saya bilang, mas anu supir berhenti ya. Kan kacanya riben dia nggak ngeliat saya. Saya posisi pakai sorban. Mau saya buka jendelanya biar dia mati kutu. Ustadz itu biar malu lah gitu kan. Supirnya bilang, Ustadz serius berhenti. Berhenti. Pas berhenti mobilnya, langsung 5 perempuan mendekati jendela. Saya buka. Maksud saya mau surprise biar ngagetin dia. Buka. Ngelihat saya bukannya kaget. Pak Ustadz, mampir gratis biar barokah. Barokah gondol itu. Ya kan, untung ada sopir. Kalau enggak saya turun betulan. Turun berdakwah itu loh. Saya dakwah. Bismillah gondol itu. Terus kalau Bismillah jadi barokah gitu. Baik jamaah yang dirahmati Allah ya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita bersama. Baik teman-teman silakan
Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh berkaitan tema, boleh di luar tema. Silakan. Malah ngebayangin yang barokah tadi kan. Silakan. Yang pertama adalah ilmu. Ya, ilmu dulu. Dia harus mengetahui tentang ayat-ayatnya. Karena kan itu apa ya, keyakinan. Harus ada dogma yang kuat. Kalau saya ngomong, Allah melihat kamu. Aku Syarul Huda mah orang banyak dosa dia. Tapi kalau Allah yang langsung nyebutin di dalam ayat suci Al-Quran. Wa huwal latiful khabir. Dan dialah Allah yang maha lembut, maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa huwas samiul basir. Dan dia adalah zat yang sami, maha mendengar, basir lagi sami, maha mendengar, basir lagi maha melihat. Itu poin pertama dulu. Jadi harus tahu ilmunya dulu tentang konsep itu biar dia tahu ini dogmanya langsung dari Allah. Ya, dogmanya langsung dari Allah, bukan dari saya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua menggunakan analogi. Analoginya adalah bahasa kasarnya begini, Pak. Saya sering kalau memberi analogi pada orang-orang, misalnya di kantor-kantor gitulah ya, saya bilang, kalian mau bermaksiat, kalian sadar nggak sih itu CCTV ngeliatin kalian? Gimana rasanya? Ada maling, kalau di visualisasi saya pernah mendownload video, jadi ada, ini kejadiannya, maling di sebuah bukan Indomaret sih, minimarket lah. Dia lagi maling, kemudian sudah maling Pak, udah dimasukin sini, udah nyata, udah ngeliat kanan kiri nggak ada, dimasukkan begitu. Lagi jalan satu langkah, terus dia noleh ke belakang, menghadap ke CCTV itu. Dengan lucunya muka ekspresi polosnya itu dia begini. Dibalikin lagi begitu. Maksudnya apa? Itu baru CCTV-nya manusia. Nah, sekarang memvisualisasikan, bayangkan kalau benar-benar CCTV Allah itu ada di mana-mana. Dan bukan seakan-akan, memang beneran. Ya, makanya sampai Al-Imamul Ghazali memberikan visualisasi yang cukup bagus banget. Ya, kata beliau selain ilmunya ada, visualisasi harus kuat. Kata Imam Ghazali apa? Berzinalah kalian. Berjudilah kalian. Mabuk-mabuklah kalian. Syaratnya satu aja. Selama Allah tidak bisa melihat dirimu, cari tempat yang kira-kira Allah nggak bisa melihat kamu. Itu status terbaru saya di Instagram. Jangan lupa dicolek @agus_khairul_huda. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Kayak kemarin saya datang ceramah di rumahnya si Saskia Gotik. Ketepatan suaminya itu teman saya, Pak. Ya, teman dekat saya di Karangjati. Sekampung dengan saya, suaminya bukan Saskia Gotiknya. Ngapain Bapak ngelirik-ngelirik begitu? Ya. Jadi waktu itu dia, Pak Ustadz, Ani mau follow ya, anunya Pak Ustadz ya, akunnya. Follow aja. Pas di follow dia lihat. Hah? Pak Ustadz followersnya baru 7 ribuan katanya. Iya, kenapa? Ya Allah, Pak Ustadz dikit banget. Oh enggak, itu habis dihack ini yang baru. Padahal enggak juga sih ya. Biar enggak jatuh harga diri kita. Karena setelah saya lihat punya dia 30 juta followersnya. Mantap. Yang menyanyi 30, yang ceramah pagi siang malam cuma 7 ribu. Ya kenapa? Ya karena jemaahnya kayak gini. Kai-kai mana punya Instagram. Ya, kalau kemarin saya ceramah di Bandung, itu banyak yang follow saya karena anak muda semuanya. Kayak gini-gini mana punya Instagram. Mainnya di FB dia kasihannya. Malah Friendster jangan-jangan. Tahu Friendster nggak sih? Itu zaman saya masih kuliah. Bapak mungkin sudah punya anak 3 ya, karena kita kan beda usia ya. Jadi teman-teman, itu yang kedua visualisasi. Jadi antara ilmu dengan visualisasi harus jalan. Ya teman-teman, dan yang ketiga tentu bergumul pada circle yang baik untuk saling mengingatkan. Begini kan komunitas yang baik, nanti saling ingetin, Mas jangan gitu, Allah melihat kita. Ya sepintar apapun manusia itu butuh dinasihati. Ya mohon maaf, saya walaupun seorang ustadz sangat terbuka kalau ada jemaah yang memberi nasihat. Selama nasihat itu berkaitan dengan materi ya, bukan dengan gaya. "Oh, Ustadz, mohon maaf ya, ceramahnya kalau bisa jangan begini-begini." Nggak mau, saya nggak akan terima. Ini cara saya begini. Tapi kalau ada materi, Pak Ustadz mohon izin, tadi sepertinya ayat yang dibaca salah. Oh, yang mana ayatnya? Saya cok, oh iya betul salah. Ya Allah, makasih Mas ya, mohon maaf sudah diingatkan. Terima kasih sudah diingatkan. Begitu Pak. Kalau materi kita terbuka. Materi loh ya, bukan selera. Karena kalau selera itu kan sudut pandang. Nah, gitu ya. Makanya teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, intinya kita butuh circle yang baik untuk mengingatkan itu. Baik, ada yang lain sebelum kami tutup? 5.
4. Ya. Baik. Bapak pertanyaannya bagus, tapi ngomong sapinya nggak usah ngeliatin saya juga ya. Dia pas ngomong kambing udah pas sapi gitu. Jadi nggak enak saya menjawab. Iya, iya. Tadi saya sebenarnya udah kepikiran sih Pak, saya mau bahas masalah kurban. Cuma saya lihat-lihat kalendernya masih jauh nih akhir bulan kan. Makanya saya putuskan udah ceramah umum aja. Nanti mungkin ada ustadz-ustadz yang ceramahnya mendekati kurban, nanti ceramah tentang kurban. Baik, teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan masalah kurban, itu Nabi pernah ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, ayu sedekatin afdal, ayu riqabin afdal." Sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, "Aghla hasamana," yang paling mahal harganya. Wa angfasa indalia, dan paling enak dimakan oleh orang yang memakannya. Sekarang gini aja, Bapak aja yang jawab, jangan saya. Unta sama sapi lebih afdal mana? Unta sama sapi lebih afdal mana? Unta, karena lebih mahal unta. Gitu loh, Pak. Kambing kacang dengan kambing domba lebih afdal mana? Domba. Kambing kacang itu kambing Jawa itu, Pak, yang banyak dijual di Balikpapan itu kambing kacang. Kalau domba kan yang sound the sheep. Tahu sound the sheep? Nah, itu lebih mahal, Pak, kalau kambing domba. Sapi dengan kambing lebih afdal mana? Ini bisa ngomong nggak sih orang-orang? Sapi sama kambing, Pak? Tergantung. Kalau sapinya 1/1 lebih afdal sapi, Pak. Tapi kalau kambingnya 1/7 lebih afdal kambing. Karena lebih mahal kambing harganya. Kambing untuk sekarang pasaran 4,5 juta. Sapi kalau 1/7 itu sekarang pasaran 3 juta. Begitu kaidahnya gitu aja. Mana yang lebih mahal itu yang lebih afdal. Tapi mahal berdasarkan dat. Karena ada juga mitos. Kalau beli hewan kurban tuh nggak boleh ditawar. Soalnya kan kalau ditawar jadi murah. Padahal Nabi perintahkan yang mahal. Itu adalah fikih madzhabnya pedagang kurban. Ya, Bapak jangan percaya itu, Pak. Bohongin itu. Ya kalau pedagang ngomong gitu wajar ya kan, nyari untung dia kan. Maksudnya yang paling mahal itu yang paling mahal berdasarkan keadaan. Contoh, Bapak kurban sapi harganya 20 juta, dapat beratnya 100 kilo misal. 20 juta dapat 100 kilo. Saya belinya 10 juta, dapatnya 150 kilo. Mungkin yang jualan jemaah saya. Ayo, bisa dikasih murah kan? Yang jual tuh jemaah rutin saya. Udahlah, untuk Ustadz murahin aja. Ya sudah, berapa nih? Nah, ini 200 kilo tak, saya kasih harga 10 juta aja. Ini contoh ya, contoh. Di saat seperti itu, kondisi harga lebih mahalan punya Bapak dari saya. Tapi secara de facto, sapi itu lebih mahal punya siapa? Punya saya. Gitu kan? Nah, maka yang lebih afdal ya punya saya. Begitu. Jelas Pak ya? Baiklah. Terserah kalian aja. Baik, kita cukupi sekian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Barakallahu fiik. Kita cukupi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana ونوّر قلوبنا وجانا بنور الإيمان. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا حاجة إلا أديت ولا هما إلا فرجت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.